Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Malam itu, di sebuah jalan kecil yang sepi di pinggiran kota, lampu-lampu jalan redup nyala sebagian. Suasana lengang, hanya sesekali terdengar suara motor melintas. Seorang gadis muda bernama Nadira berjalan pulang setelah mengikuti kegiatan kampus hingga larut. Ia masih mengenakan jaket abu-abu dengan ransel kecil di punggung. Nadira tidak menyangka, langkahnya yang terburu-buru malam itu justru akan membawanya pada pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Dari arah berlawanan, sebuah mobil patroli berhenti mendadak. 3 orang polisi keluar dengan wajah arogan. Mau kemana malam-malam begini? Ucap salah satu dari mereka sambil menyeringai. Nadira berhenti sejenak, mencoba tenang. Saya dari kampus, Pak. Baru pulang kegiatan organisasi. Rumah saya dekat kok. Namun, bukannya diberi jalan, salah satu polisi justru menahan lengannya kasar. Jangan ngelawan. Malam-malam begini, kamu mencurigakan. Bawa KTP sama SIM nggak? Nadira yang masih mahasiswa, jelas tidak punya SIM motor karena memang berjalan kaki. Ia hanya menunjukkan KTP mahasiswa. Tapi polisi itu malah tertawa meremehkan. Wah, anak muda sekarang pinter banget bohongnya. Katanya dari kampus, tapi jalan sendirian malam-malam. Jangan-jangan kamu ikut kegiatan yang aneh-aneh? Atau jangan-jangan, ia mendekatkan wajahnya dengan tatapan sinis, kamu cewek nakal yang berkeliaran. Ucapan itu membuat wajah Nadira memerah, setengah takut, setengah marah. Pak, tolong jaga bicara. Saya bukan orang sembarangan, saya hanya mahasiswa yang mau pulang. Tapi kata-katanya malah membuat polisi lain ikut tertawa. Sombong amat nih anak. Berani ngejawab. Kalau begini caranya, kita bawa aja ke kantor. Biar tahu rasa. Tanpa banyak bicara, 2 orang polisi menarik Nadira kasar ke pinggir jalan, lalu mengikat tangannya dengan kabel ties yang biasa mereka bawa. Nadira berusaha meronta, matanya mulai berkaca-kaca. Pak, saya nggak salah apa-apa. Kenapa diperlakukan kayak gini? Teriaknya, namun para polisi arogan itu justru makin mempermalukannya. Mereka sengaja menyorotkan lampu senter ke wajah Nadira, menertawakannya, bahkan ada yang merekam dengan ponsel. Wih, cantik juga nih kalau diikat begini. Upload ke grup, pasti rame. Ucap salah satu sambil cekikikan. Hati Nadira gemetar, bukan karena takut semata, tapi juga marah karena harga dirinya diinjak-injak. Ia sadar, semakin ia melawan semakin besar risiko. Maka ia hanya diam, menunduk, menahan air mata. Namun, yang tidak diketahui polisi-polisi itu adalah satu hal. Nadira bukan gadis biasa. Ayahnya adalah seorang jenderal TNI aktif yang sangat disegani, bahkan di kalangan aparat kepolisian sekalipun. Malam itu, ketika para polisi arogan itu merasa sedang berkuasa penuh atas dirinya, Nadira justru tersenyum tipis di sela ketegangan. Ia tahu, sebentar lagi keadaan akan berbalik, karena di saku jaketnya, ada sebuah alat komunikasi kecil yang ia tekan diam-diam sejak pertama kali ditahan. Dan sinyal darurat itu langsung terkirim ke pos pengamanan militer terdekat. Tanpa mereka sadari, waktu mereka untuk berbuat semena-mena tinggal hitungan menit. Di tengah gelapnya malam, Nadira masih dalam posisi duduk di pinggir jalan. Kedua tangannya diikat kabel ties yang kuat. Polisi-polisi arogan itu semakin merasa jumawa, seakan mereka sedang memegang kuasa penuh atas seorang gadis muda yang tak berdaya. Udahlah, jangan banyak bacot.
Nanti kalau udah di kantor, baru tahu siapa bos di sini, kata salah satu polisi berbadan gempal sambil menyalakan rokok. Asapnya ditiupkan ke wajah Nadira dengan sengaja. Polisi lain, yang tampaknya paling senior di antara mereka, mengambil ponselnya lalu berkata sambil terkekeh, "Kita foto aja dulu, kirim ke grup. Biar jadi bahan bercandaan. Lihat nih, mahasiswa sok suci tapi sekarang nggak berdaya." Klik, blitz kamera ponsel mengenai wajah Nadira. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan rasa malu dan sakit hatinya. Namun, di balik ketenangan wajahnya, Nadira tahu bahwa pesan darurat yang ia kirimkan beberapa menit lalu sudah terbaca oleh orang yang tepat. Ia hanya butuh bersabar. Kedatangan yang sunyi tidak jauh dari lokasi, di sebuah pos pengamanan kecil milik TNI, alat komunikasi berdering pelan. Seorang prajurit yang berjaga melihat sinyal darurat berbentuk kode merah dengan identitas pengirim yang langsung membuatnya kaget. "Ini Putri Jenderal Arman. Cepat laporkan ke komandan." Tak lama, berita itu sampai ke telinga seorang perwira muda yang sedang bertugas malam itu. Tanpa pikir panjang, ia memerintahkan tim patroli untuk bergerak. Dalam hitungan menit, 2 mobil taktis TNI meluncur dengan lampu redup, tanpa sirine, menyusuri jalan kecil menuju lokasi. Mereka tidak ingin membuat gaduh. Tujuannya jelas, mengamankan Putri Jenderal, sekaligus memberi pelajaran kepada oknum polisi arogan itu. Polisi yang makin keterlaluan. Sementara itu, para polisi masih terus mempermainkan Nadira. "Ayo ngaku, siapa pacarmu? Malam-malam begini keluar sendirian, pasti ada main belakang kan?" Ejek salah satunya sambil menepuk pipi Nadira pelan. Nadira mendongak, menatap tajam ke arah polisi itu. "Kalian pikir kalian berkuasa? Hati-hati, apa yang kalian lakukan sekarang bisa menghancurkan hidup kalian sendiri." Polisi gempal tadi langsung meledak tertawa. "Waduh, gaya banget ngomongnya. Kayak di film-film. Denger ya. Kamu cuma cewek kecil. Kami yang pegang aturan di jalanan ini. Kalau kamu nggak nurut, bisa-bisa, brak." Tiba-tiba suara keras memecah keheningan. Lampu sorot putih menyilaukan dari arah berlawanan. 2 mobil militer berhenti tak jauh dari mereka. Para polisi itu langsung terdiam. Rokok yang tadi menyala di tangan salah satunya jatuh ke tanah. Dari mobil pertama, turun 5 prajurit berseragam loreng dengan wajah serius. Dari mobil kedua, seorang perwira muda turun perlahan. Tatapan matanya tajam, penuh wibawa. "Lepaskan dia sekarang." Suaranya menggelegar, membuat udara di sekitar seolah bergetar. Ketegangan memuncak. Polisi yang tadi paling senior mencoba bersikap tenang. Pak, maaf, ini hanya prosedur pemeriksaan. Gadis ini mencurigakan. Jadi kami..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, salah satu prajurit maju dan langsung mencabut kabel ties dari tangan Nadira dengan sekali potong. Nadira pun bebas, meski pergelangannya memerah akibat ikatan keras tadi. Nadira berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah perwira muda itu. Ia menatap Nadira sejenak, lalu memberi hormat singkat. "Nona Nadira, kami terlambat beberapa menit. Mohon maaf atas kejadian ini." Para polisi itu terbelalak. Mereka baru sadar siapa sebenarnya gadis yang mereka perlakukan semena-mena. "Apa? Putri Jenderal?" Salah satu dari mereka bergumam lirih. Wajahnya pucat pasi. Amarah yang tak bisa ditahan Nadira menoleh ke arah polisi yang tadi paling sering mengejeknya. Tatapannya dingin, penuh kebencian. "Kalian pikir saya gadis lemah yang bisa seenaknya kalian hina? Kalian salah besar. Dan malam ini, hidup kalian berubah." Perwira muda memberi kode. Seketika, 2 prajurit maju, mendorong para polisi arogan itu ke dinding dan membentak keras. "Angkat tangan!"
Jangan macam-macam. Mereka panik, mencoba menjelaskan, tapi semua suara tenggelam oleh derap langkah prajurit yang sudah mengepung. Polisi gempal yang tadi merokok gemetar hebat. Ampun, Pak, kami nggak tahu dia anak siapa. Kami cuma bercanda, cuma, bentak perwira muda itu. Kalian mengikat seorang perempuan, mempermalukan, bahkan merekamnya untuk dijadikan bahan ejekan. Itu bukan cuma, itu kejahatan. Pertemuan yang mengubah segalanya dalam waktu singkat, situasi berbalik total. Polisi-polisi arogan itu kini berdiri dengan wajah pucat, tangan terikat di belakang, dijaga ketat oleh prajurit TNI Nadira, yang sejak tadi menahan amarah, akhirnya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kalian seharusnya jadi pelindung rakyat, tapi kalian malah jadi pemangsa. Malam ini kalian mempermalukan orang yang salah. Seketika, hening menyelimuti tempat itu. Hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Perwira muda lalu berbicara pelan tapi tegas. Nona Nadira, kami akan langsung melaporkan hal ini ke Jenderal Arman. Saya yakin beliau akan menindak tegas. Biarkan kami yang urus sisanya. Nadira mengangguk. Ia menoleh sekali lagi ke arah para polisi yang kini tak berkutik, lalu berkata dengan suara dingin, semoga kalian sadar, sebelum semuanya terlambat. Akhir yang memuaskan, mobil militer kemudian membawa Nadira pergi dengan aman. Sementara para polisi arogan itu digelandang ke markas untuk diproses. Malam itu, hidup mereka berubah selamanya, bukan hanya karena mereka berani menyentuh anak seorang jenderal TNI, tapi juga karena kelakuan busuk mereka akhirnya terbongkar. Dan sejak saat itu, nama Nadira bukan lagi hanya dikenal sebagai mahasiswi biasa, melainkan sebagai sosok yang membuat oknum-oknum arogan itu jatuh tersungkur oleh kesalahan mereka sendiri.